menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan
menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pelantikan. Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufik-Nya, pada hari ini Jumat, tanggal 1 bulan Juli tahun 2022, saya PLT Bupati Banten Sebumi dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama berdasarkan keputusan Bupati Banten Sebumi nomor SK.821.22 02/450 tanggal 30 Juni 2022. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B Sekret 2258/CP.00/06/2022 tanggal 23 Juni 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memimpin saudara dalam menjalankan tugas. PLT Bupati Banten Sebumi, Haji Sulaiman Andi, MM. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Sedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu memperingatkan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang paling penting sekali tidak disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sempurna dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara mengikuti dan menunjukkan kata-kata yang saya ucapkan dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Yang terhormat Pak Sekretaris Daerah, yang terhormat para kepala badan, kepala dinas, kemudian para pejabat eselon 2 lagi, yang terhormat rekan-rekan Forkopimda, ada Pak Dandim, dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian para sahabat Rasulullah mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa pelantikan para pejabat eselon 2 adalah merupakan bagian dari tugas negara, bagian dari sumpah jabatan ketika negara memanggil dimanapun ditugaskan, maka pada waktunya harus siap sedia selalu. Pada malam hari ini ada 3 pejabat hasil Jodpit yang kita lakukan pelantikan, 2 pada posisi jabatan yang lama, Pak Kadis Pertanian, Kependudukan, sedangkan Pak Asis 3 dipercaya untuk mengurus perikanan di Kuantan sini. Pelantikan ini merupakan bagian dari promosi jabatan, kemudian bagian dari hasil penilaian kami untuk membangun subsektor kegiatan OPD. Saya sudah melihat pengalaman panjang Pak Emerson dalam menangani persoalan-persoalan pertanian. Di pundak beliau kita berharap yang pada awalnya luasan kawasan pertanian di atas 10.000 hektar, hari demi hari sudah beralih fungsi. Tugas ini sudah kami lihat hampir semua pimpinan yang ada di OPD menjatuhkan pilihan kepada beliau untuk kembali mengurusi kawasan pertanian di Kuantan sendiri. Tugas ini saya bebankan kepada beliau. Paling tidak swasembada pangan diharapkan minimal untuk konsumsi kita di Kuantan sini bisa terpenuhi. Baru pulang dari Maros tadi, informasi yang saya dengar di sana sudah bisa 8 ton per hektar. Maka bagian dari hasil kunjungan-kunjungan itu kiranya diimplementasikan di Kuantan sini. Mudah-mudahan ke depan ruas-ruas pertanian di Kuantan sini di pundak beliau kita bebankan tanggung jawab itu, dengan harapan pertanian kita mengarah kepada pertanian yang modern, pertanian yang terpelajar, pertanian yang mengikuti ilmu pengetahuan. Kita akan keluar dari soal-soal pangan tentunya di masa-masa yang akan datang. Saya minta kepada Pak Kadis, persoalan-persoalan ini kependudukan kita ditata dan dikelola dengan baik. Kita sudah berangkat ke Sumatera Barat melihat tata kelola kependudukan yang luar biasa. Peralihan sistem dari manual ke sistem aplikasi. Diharapkan ke depan masyarakat Kuantan sini harus bisa melakukan printer, KK di rumah, pelayanan semua melalui aplikasi. Ke depan pelayanan itu harus segera kita mulai. Seluruh penduduk Kuantan sini harus menikmati kemajuan teknologi, tidak lagi berbondong-bondong ke kantor camat, ke kantor kependudukan untuk mengurusi persoalan administrasi kependudukan. Maka sistem itu saya harapkan sudah berlaku dan berjalan di tahun-tahun ini. Dengan kemampuan teknologi yang ada, manfaatkan dengan baik sehingga pelayanan-pelayanan pemerintahan kita terhadap rakyat bisa maksimal. Di samping lain tentu kembali saya minta sensus ulang terhadap jumlah penduduk yang sebenarnya. Menghadapi musim kampanye ini akan dimulai tahun 2023, maka para pemilih diharapkan adalah yang benar-benar masih ada orangnya. Pastikan jumlah penduduk kita berapa yang sudah meninggal. Kemudian hanguskan KTP-nya,
hilangkan dari data kependudukan kita. Pastikan jumlah penduduk yang asli itu adalah penduduk yang betul-betul berdomisili di Kuantan ini, dan diberikan hak pilih nantinya adalah orang-orang yang memang sudah memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas pokok lain nanti Juklak dan Jukunisnya akan menyusul kepada saudara sekda untuk menyiapkan tata kelola administrasi kependudukan secara baik, dan orang-orang kaya yang memiliki kolam ikan 10 hektar, 10 tambak, 20 tambak, 10 tambak, 5 tambak. Ini mereka-mereka yang menikmati, sehingga para nelayan miskin belum bisa menikmati hasil perikanan kita. Pak Agus Manggar, saya harapkan Pak Doktor memetakan berapa jumlah sungai kita, berapa jumlah anak sungai kita, berapa jumlah danau kita, berapa jumlah rawa-rawa kita. Itu harus direstocking sesuai dengan bibit ikan aslinya. Kalau sudah isi sungai Kuantan umpama 2 juta ekor per tahun, danau-danau kita isi mungkin 500 per danau. Ke depan yang akan menikmati ikan-ikan itu adalah para nelayan-nelayan kampung kita, nelayan-nelayan kita yang berada di pemukiman kita, betul-betul orang miskin, betul-betul orang ekonomi lemah yang langsung mencari ikan di pusat-pusat pembenihan kita yang sudah kita restocking, ke tempat-tempat yang sudah kita lakukan pemberian bibit di sungai-sungai besar kita, anak sungai kita, danau kita, sehingga 3 bulan 4 bulan ke depan seluruh sungai kita paling tidak sudah bisa menghasilkan ikan-ikan aslinya, dengan harapan para nelayan kita bisa hidup makmur dari hasil sungai kita, dari hasil danau kita. Ke depan tentunya di pundak beliau kita harapkan kemajuan dunia perikanan akan semakin baik. Tuhan yang memiliki dan menguasai alam jagat raya dan seisinya, yang menguasai pemimpin dan rakyatnya, Engkau berikan kekuasaan. Sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Punya cita-cita besar, rela melakukan. 1, 2, 3. Oke. Kapan ton? Ada kan gini loh. Nah. Tengok kalau nampak. Nah. Demikianlah acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Sing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel penutupan latihan dasar aparatur polisi pamong praja, aparatur perhubungan, aparatur tenaga kebencanaan. Mohon berkenan Inspektur Apel untuk memasangkan baret dan topi peserta. Maju.
Diulangi, selamat malam. Hari ini merupakan titik dasar sebagai aparatur untuk membela negara. Siap bela negara? Diperjuangkan oleh para pejuang kita. Hari ini kita tinggal mengisi pembangunan. Namun demikian tidak mungkin apapun yang terjadi. Kita tidak bisa mengetahui masa depan daerah ini. Apakah bisa seperti ini atau ada gangguan-gangguan dari pihak manapun. Ketika negara memanggil, maka kita dari semua satuan ini, baik dalam kondisi apapun, harus bahu-membahu. Ketika bencana terjadi, Pol PP harus ikut membantu. Ketika persoalan-persoalan penegakan hukum terjadi, dua satuan juga harus saling membantu. Sehingga ketika ditugaskan dimanapun tempatnya, maka harus siap siaga untuk memperjuangkan bangsa ini, mempertahankan bangsa ini, melindungi segenap bangsa kita, melindungi segenap rakyat Indonesia, tumpah darah kita dari gangguan apapun. Oleh karenanya, saya mengingatkan, maka satuan ini sebagai garda terdepan di Kuantan Sengingi, sebagai macan kami yang akan mempertahankan wajah Kuantan Sengingi di depan rakyatnya. Paling tidak menjelang Rabu, pembekalan Menteri Hukum sudah selesai, sehingga pada hari Rabu sore sudah praktek di lapangan. Untuk disebut tadi sudah sampaikan suratnya, mulai hari Rabu sudah ke lapangan berpraktek bersama Lantas untuk uji coba di jalan raya. Razia kita akan lakukan di 4 titik, kemudian pos Cerenti, batas Inhu Kuansin, pos Tanjung Pau, batas Inhu Kampar, pos batas Kuansin Damas Raya, pos Kasang. Kemudian satu lagi di daerah Sako di tengah-tengah Kabupaten Kuantan Sengingi. Tugas-tugas ini Dinas Perhubungan mesti mampu melihat secara baik potensi-potensi alam kita yang diangkut oleh siapapun, harus dipastikan sudah membayar pajak. Dan kemudian aparaturnya yang akan memeriksa adalah Pol PP sebagai penegak hukum. Pajak apapun namanya, baik di atasnya ada angkutan kayu, angkutan batu, angkutan lain-lain, terutama soal-soal kir, kembali kita akan periksa di seluruh jalan kita agar PAD kita masuk secara baik. Nanti penugasan-penugasan disebut ini diatur secara rinci oleh Kadishub secara baik bagi 4 peleton, sehingga nanti tugas-tugas ini dalam training di lapangan mulai hari Rabu sudah uji di jalanan, sudah uji di jalan raya, sehingga nanti mereka mesti mampu tata cara menghentikan mobil, tata cara nanti pemberian sanksi, mulai dari tilang dan lain-lain sampai penegakan hukum. Jika ada yang overloading ya, kemudian overdimensi, lakukan dengan PPNS kita, lakukan pemeriksaan secara baik, lakukan penegakan hukum secara jujur dan benar, sehingga nanti pajak-pajak baik yang bersumber terhadap pendapatan negara, daerah bisa kita kembalikan kepada negara kita. Oleh karenanya tentu disebut sebagai pertahanan jalan raya untuk memeriksa seluruh potensi alam kita yang keluar dari daerah Kuantan Sengingi, pastikan tidak melebihi ketentuan perundang-undangan tentang undang-undang odol. Kemudian penegakan hukum nanti mungkin dari PPNS yang ada di Dishub bekerja sama dengan PPNS yang ada di Pol PP, bahu-membahu. Saya kasih Pol PP nanti diberi lagi 4 atau 4 regu, nanti digabungkan dengan kekuatan yang ada, sehingga koordinasi pada Rabu sudah rampung. Rabu rampung, Kamis kita sudah ke lapangan, uji di jalan raya, sehingga nanti kita akan mampu mempertahankan, memperjuangkan, mengembalikan PAD kita yang diambil secara tidak benar oleh mereka, baik jumlahnya ataupun nanti pajak dari pemotornya atau kirnya atau ketentuan lain yang merupakan hak kita harus kita
ambil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk BPBD, ini langkah awal kemajuan kita. Harus dimulai latihan-latihan fisik secara standar, sehingga nanti kemampuan kompetensinya di lapangan tidak mengecewakan kita ketika bencana melanda. Kuantan Sengini diapit oleh sungai besar. Ada sungai Kuantan, ada sungai Sengini, ada sungai Kuko, dan puluhan sungai lainnya yang rawan banjir. Mungkin Rabu nanti ke depan atau Selasa bisa dimulai Pak Kadis, nanti latihan-latihan lapangannya, menguasai medan, sehingga ketika banjir terjadi personil kita sudah bisa menguasai medan dan mampu menyelamatkan warga kita di seluruh tempat-tempat yang rawan bencana. Terkait tempat-tempat longsor, dipetakan secara baik, kemudian dilihat secara baik kontur tanahnya, sehingga nanti persiapan kita di BPBD betul-betul mengetahui daerah-daerah yang rawan longsor, daerah yang rawan banjir. Kemampuan kita mengetahui itu secara ilmu pengetahuan harus dilakukan survei secara baik, sehingga anak-anak kita atau sehingga para personil kita akan tanggap dan cepat menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Pol PP juga yang damkarnya, damkar masih di Pol PP. Biasanya kebakaran terus terjadi, beberapa hari yang lalu masih terjadi di ibu kota kita. Oleh karenanya, damkar yang berpusat di Pol PP kembali diperbaiki kemampuan kompetensinya, sehingga pemadaman api bisa cepat pantang pulang sebelum padam. Harus kita lakukan secara baik. Pastikan di seluruh kecamatan pemetaan yang rawan kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan, mesti bekerja sama dengan BPBD kita. Musim hujan akan datang, berganti musim kemarau, nanti lahan-lahan kita mulai kering, maka di sana akan mungkin terjadi kebakaran hutan dan lahan. Maka kerjasama antara damkar kita dengan BPBD kita lakukan secara simultan latihannya, sehingga bahu-membahu dalam penyelesaian. Kepada 10 besar peserta terbaik. Ini Pak Bupati.